Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan Pak Eko pada materi haji dan umroh. Kali ini pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini, setelah kalian berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan tata cara haji ifrad, kemudian menunjukkan tata cara haji tamattu, serta dapat memecahkan masalah alasan pemilihan cara haji tamattu oleh sebagian besar jamaah haji Indonesia. Kegiatan pertemuan ketiga ini, yang pertama melanjutkan diskusi analisis data untuk menyelesaikan masalah dan menyusun kartu prosesi haji. Selanjutnya, peserta didik memecahkan masalah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pemecahan masalah alasan pemilihan cara jamaah haji Indonesia melakukan hajinya dengan haji tamattu. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan kinerja dari kelompoknya masing-masing dan kelompok lain bisa menanggapi, dan terakhir diakhiri dengan penilaian harian yang keempat. Sebelum kalian melakukan kegiatan diskusi dan pemecahan masalah serta menyusun kartu prosesi haji, Pak Eko berikan penguatan dengan mengulang kembali video tata cara haji ifrad maupun tamattu yang minggu sebelumnya sudah Pak Eko sampaikan, serta bisa kalian akses secara mandiri dari HP kalian melalui aplikasi SMP Negeri 27 Purworejo. Sumber lain yang bisa kalian dalami adalah dari buku paket atau buku pelajaran, modul, serta sumber lain dari internet atau sumber-sumber yang bisa dipercaya lainnya. Pak Eko putarkan untuk prosesi haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Ini adalah haji ifrad, anakku sekarang adalah haji yang paling utama, artinya tidak wajib membayar dam atau denda. Syaratnya adalah diantaranya tibanya sudah mendekati pelaksanaan wukuf. Bukan seperti jamaah Indonesia yang tibanya masih jauh hari. Ya, waktunya bisa dikenal untuk bermacam-macam. Sedangkan kalau haji ifrad ini waktunya sudah mepet dengan pelaksanaan wukuf di Arafah tanggal 9. Karena ketika memilih haji ifrad, maka pakaian ihram itu ketika sudah dipakai tidak dilepas sampai dengan prosesi haji itu selesai. Tiba di Mekah, kemudian pelaksanaan ibadah hajinya dimulai dari mikot, membaca ikhram di mikot atau istilahnya mikot makani. Bagi yang datang dari arah utara bisa mengambil mikotnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali dulu namanya. Bagi yang dari bandara bisa mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Demikian urutan kegiatan haji ifrad dimulai dari bersuci, ini persiapan ihram, menggunakan pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki, perempuan mengenakan mukena, kemudian sholat ihram, baru kemudian meniatkan ihram untuk haji, yaitu labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah itu berangkat ke Mekah. Di Mekah kemudian melakukan berdoa, tawaf kudum, tawaf penghormatan, kemudian sa'i. Bagi yang sudah sa'i di awal, maka nanti di akhir tidak sa'i tidak apa-apa, tapi lebih baik sa'i di belakang saja setelah tawaf ifadah. Karena sa'i yang pertama ini tidak memperbolehkan menggunting rambut atau tahallul. Belum boleh tahallul karena belum selesai kegiatan hajinya. Kemudian setelah itu persiapan menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di pagi harinya. Wukuf dimulai semenjak tergelincir matahari, sehingga sambil menunggu waktu itu jamaah haji bisa memperbanyak membaca kalimat talbiyah, membaca Al-Quran, berdoa, dan sebagainya. Ya, ini dimulai dari sholat takdim, jamak takdim zuhur dan asar, kemudian wukuf, sambil menunggu khutbah wukuf. Kemudian setelah itu diakhiri dengan sholat maghrib dan isya di jamak takdim di Arafah. Kemudian berangkat ke Muzdalifah, ini untuk mabit atau menginap serta mencari kerikil untuk melontar jumroh. Ya, di Muzdalifah sampai tengah malam, itu batasnya mabit minimal sampai tengah malam anak-anak.
Setelah itu berangkat ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah, yaitu jumroh yang pertama sebanyak 7 lemparan. Kemudian setelah melempar jumroh Aqobah boleh melakukan tahalul awal, potong rambut yang pertama. Nah, sejak itulah maka jamaah haji sudah diperbolehkan melepas kain ihram, memakai wangi-wangian dan sebagainya. Larangan ihram yang masih berlaku hanya satu, yaitu berhubungan badan, itu belum boleh. Ya, selesai kegiatan di Mina, mabit maupun melontar jumrohnya, kemudian jamaah haji kembali ke Mekah untuk melakukan rukun haji selanjutnya, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Bagi yang tadi belum sa'i, baru setelah itu melakukan tahalul atau potong rambut lagi yang kedua. Yang kedua namanya adalah tahalul akbar atau tahalul sani. Disinilah maka semua larangan haji, semua larangan ihram sudah tidak dilarang lagi, sudah bisa dilakukan tanpa kecuali. Setelah selesai, kemudian tawaf wada jika akan meninggalkan Mekah. Ini sudah selesai prosesi hajinya, dan kemudian jamaah bisa melakukan prosesi umroh. Inilah yang disebut haji ifrad, yaitu melaksanakan haji sampai selesai dahulu, baru melaksanakan umroh, sehingga tidak dikenakan dam, dan ini termasuk sunnah, yaitu haji yang disunahkan caranya adalah dengan cara ifrad. Yang kedua adalah tata cara haji tamattu. Ini yang dipilih oleh jamaah haji Indonesia. Dimulai dari umroh dulu, kemudian baru haji. Kenapa? Karena jamaah haji Indonesia datangnya lebih awal. Biasanya selama 35 hari ada di Mekah, di sekitar Mekah, sehingga waktunya sayang kalau tidak digunakan untuk ibadah. Maka jamaah haji Indonesia memilih melakukan umroh terlebih dahulu, berkali-kali umroh sampai menunggu tanggal 9 Dzulhijjah di prosesi wukuf di Arafah. Inilah yang dipilih oleh jamaah haji Indonesia. Umrohnya harus selama bulan-bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Haji tamattu mengharuskan jamaah untuk membayar dam atau denda dalam wujud menyembelih seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu dengan puasa 10 hari, 3 hari selama di Mekah dan 7 hari setelah tiba di tanah air. Setelah ihram umroh, jamaah haji juga dikenakan larangan-larangan ihram sama dengan haji ini. Setelah itu kemudian tawaf umroh, sa'i umroh, ya, maaf saya ulang, tawaf umroh mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Setelah itu prosesi sa'i dari Sofa ke Marwah 7 kali, dan tahalul umroh. Selesailah umroh 1 kali. Boleh umroh berkali-kali sambil menunggu tiba waktunya ibadah haji. Sudah bisa beraktivitas biasa tanpa terikat oleh larangan-larangan ihram, tawaf sunnah dan sebagainya. Kemudian setelah ihramnya selesai, baru bersiap melakukan ibadah haji, yaitu persiapannya dimulai tanggal 8 Dzulhijjah untuk melakukan ihram dari mikot, sama caranya dengan yang haji ifrad tadi. Persiapannya diantaranya bersuci, ya, kemudian mengenakan pakaian ihram bagi yang laki-laki 2 helai kain tidak berjahit, bagi perempuan mengenakan mukena, ya. Kemudian setelah itu baru membaca ihram atau niat hajinya, yaitu labbaik Allahumma hajjan. Larangan-larangannya mencukur rambut, memotong kuku dan sebagainya sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Kemudian setelah itu kita menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah, yaitu rukun haji yang kedua, berdiam diri di padang Arafah. Sampai dengan maghrib, kemudian setelah maghrib sholat jamak takdim, maghrib dengan isya di jamak, kemudian berangkat menuju Musdalifah untuk menginap di Musdalifah. Batas minimalnya sampai tengah malam. Setelah tengah malam bisa segera menuju ke Mina untuk melempar jumroh yang pertama, yaitu jumroh Aqobah.
Fadil, selamat di Musdalifah untuk bekal